Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini di rumah kita masing-masing, mari kita mau datang membawa hidup kita, mau arahkan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan, kita menanti-nantikan Dia, kita merindukan jamahan Roh Kudus mengalir atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Bapa di sorga, buat kasih setiamu, buat pengorbananmu yang mulia atas hidup kami. Dan Roh-Mu Tuhan, yang memimpin setiap hidup kami. Biar sore hari ini kami mau membuka hati kami. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus, bekerja penuhi kami. Biar hadirat-Mu saat ini menguasai kami. Ketika kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami memuji Engkau, biar dengan segenap kekuatan, segenap jiwa kami mau mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang senang dipuji. Dan biar saat ini kami naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Engkau. Dan kami percaya kuasa-Mu turun bekerja atas setiap kami. Lawatan Tuhan kami alami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersuka cita dan kami bersyukur. Kami meninggikan Engkau Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Kita percaya kuasa Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita saat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes, kami terima urapan yang baru saat ini ya Tuhan. Haleluya. Dengan percaya serukan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Oh, hari ini, yes, Tuhan, saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Serukan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kuasa-Mu Tuhan.
Kuasa-Mu atas hidup kami terima saat ini dan terjadi atas setiap hidup kami Tuhan. Biar kami mau selalu memberikan kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau yang duduk di tahta anak domba Allah. Engkau Allah yang kudus. Engkau yang layak kami tinggikan.
kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Yes, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Yes, kami sembah Kau Allah yang kudus. Ya Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, yes Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, lebih lagi serukan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Biar sorga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Yes. Dengan puji-pujian kami yang naik ke tempat maha tinggi. Ya Tuhan. Biar Engkau diagungkan, ditinggikan. Yes. Dan pasti Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu yang besar. Amin. Yes. Dan biar tiap anak-anak-Mu yang memuji, bersyukur, Ya Tuhan. maka mereka akan dilepaskan Amin. dari apapun Tuhan. Engkau maha kuasa, Amin. penolong kami yang hebat Tuhan. Terima kasih, kunjungilah kami semua. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan kami hati yang Tuhan rendah untuk bisa menerima firman-Mu. Yes. Ampunilah kami dan tolong kepada kami sekalian supaya kami benar-benar dapat menghormati Tuhan Amin. sebagai sesembahan kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama amin. Shalom teman-teman semuanya, kita bertemu kembali
dalam PA yang berjudul Murnikan Dirimu. Saudara, dalam hidup ini kalau kita masih ada yang namanya dosa, itu pasti tidak murni dan itu mesti disingkirkan. Ya, mungkin engkau tidak bisa sekaligus ya, karena problem, karena masalah, karena pengaruh hidup lama. Tapi saya percaya kalau Yesus firman itu menjadi besar dalam dirimu, biar dia bertambah-tambah besar seperti terang. Nah, kalau anak kecil begitu lampu mati waktu kecil biasanya menangis. Entah ini di mana saja, saya melihat kalau gelap itu pasti timbul sesuatu. Ada roh, intimidasi. Ya, dan untuk menyingkirkan itu mudah sebenarnya. Kalau ada terang, makin roh ketakutan itu lenyap. Nah, begitu juga kita memurnikan hidup kita ini dengan firman dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu seperti api. Firman Tuhan juga seperti api yang membersihkan, saudaraku. Dan kalau itu berada dalam diri kita, lama-lama ketakutan mulai lenyap. Dan saya percaya semua manusia pasti pernah takut. Kenapa begitu? Ya karena dari awalnya sudah begitu. Oleh karena dosa, maka timbullah roh ketakutan. Yaitu sejak Adam berbuat dosa. Ya, maka iblis menancapkan pisau ketakutan ini dalam hati manusia. Waktu Tuhan datang mencari Adam, Adam di mana kamu? Tuhan teriak, Adam di mana kamu? Dan Adam berkata, aku bersembunyi. Mengapa kamu sembunyi? Aku takut. Nah, saudara, kita melihat dan takut ini adalah cara iblis paling mudah untuk menjerat manusia. Ya, ini seperti sesuatu yang membuat kita nanti akan terus ditekan, diperhamba. Jadi ini modus operandi dari iblis. Yaitu dengan menebar roh ketakutan. Masa pandemi seperti ini banyak orang takut. Dan Alkitab mengatakan ya, oleh karena ketakutan mereka mati. Jadi kalau kita ada roh ketakutan, otomatis imunitas kita langsung drop, turun. Sudah boleh tanya dokter, ya, walaupun saudara minum obat-obat imunitas, tapi kalau ketakutan itu mencengkeram, maka imunitas kita pasti turun. Saudara, dan masa pandemi seperti ini, saya yakin iblis memang punya rencana menggiring manusia dengan roh ketakutan ini. Nanti mereka mengharapkan siapa ya yang bisa membuat ini bisa lepas. Nah, kalau ada maka itu menjadi juru selamat. Sekarang ini orang di dunia mencari obat-obat, betul enggak? Semua negara berusaha bagaimana bisa lepas dari COVID ini. Kita melihat merebak ya di Eropa, merebak, bahkan ada beberapa negara Eropa lockdown saat ini. Ini fakta hidup. Dan manusia mulai diperhamba. Saya melihat video bagaimana manusia oleh karena benaknya ini
rasanya dipenuhi dengan hal-hal yang sulit. Mereka cari jalan, tapi yang murah bagaimana? Untuk beli opium mahal, ya untuk membeli obat-obat yang mahal itu sukar. Sekarang ternyata ada cara obat yang murah sekali. Saya melihat di video itu banyak orang sudah pakai itu. Dan orang itu mukanya berubah. Aduh, mukanya seperti orang-orang blow on begitu. Ya. Begitu rupa saya lihat, aduh Tuhan, tolonglah Tuhan, berapa lama kalau begini ini? Apakah manusia bisa tahan? Mari kita membaca Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, iblis berkuasa atas maut. Perhatikan ini. Jadi apakah iblis punya kuasa untuk membunuh? Ada. Kenapa? Karena dosa. Upah dosa kata Tuhan maut. Ya, karena itu iblis bisa memakai orang-orang, lihat aja dukun-dukun santet dari jauh bisa membunuh. Tapi kalau saudara dilindungi dengan darah Kristus, tidak mungkin. Bilangan 23 ayat 23 mengatakan mantra-mantra tidak mempan. Karena saya pun pernah mengalami itu. Akan dilakukan sesuatu oleh seseorang, tapi gak mempan. Kita melihat bahwa karena kita ini darah daging, maka Yesus mau menjadi sama dengan mereka. Ya, kenapa? Supaya oleh kematiannya. Nah, waktu Yesus mati itulah Tuhan menuntut. Ya, kenapa Tuhan menuntut iblis? Karena iblis salah target. Kalau dia membunuh manusia, ya Allah nggak bisa nuntut. Karena Tuhan sudah memberi hukum. Hukumnya apa? Upah dosa maut. Jadi kalau iblis membunuh manusia, Allah nggak bisa nuntut. Tapi karena dia membunuh anak Allah, maka Tuhan tuntut. Karena itu dengan demikian dikatakan supaya dengan jalan demikian Yesus yang mati ini, dan Yesus ini harus mati untuk apa? Untuk Tuhan Allah melakukan penuntutan. Kalau tidak, dikatakan hidupnya seumur hidup berada dalam perhambaan. Ya. Karena takutnya. Kenapa? Karena roh takut ini kalau sudah mencengkeram manusia, lalu orang cari jalan keluar. Bagaimana ya? Supaya nggak takut. Karena itu orang-orang yang tertekan, stres. Bagaimana ya supaya nggak stres? Ya cari obat, betul nggak? Mahal juga dibeli. Ya suntik, iya disuntik. Ya, kenapa? Karena ingin lepas. Tapi sayang jalan keluarnya salah. Jalan keluar kelepasan justru mencari benda-benda. Ya. Apa ya yang bisa nolong saya? Atau kita pergi kepada orang yang dikatakan orang pinter, orang pandai. Ya. Atau paranormal. Para itu kan dekat normal, berarti tidak normal. Jadi saudara, banyak orang mulai mencari cara yang tidak normal. Malas dia salah, nah itu namanya diperhamba. Karena itu kadang-kadang orang untuk supaya bisa
tahan nanti, takut nanti dipukul, ya kasih jimat supaya tahan, tidak mempan. Ditembak juga enggak mempan. Dan bisa, iblis bisa. Karena dia yang mempunyai kuasa untuk maut. Nah, spirit of fear ini memperhamba manusia. Sehingga manusia itu seperti digiring, seperti hewan ke tempat pembantaian. Seperti ya lembu kalau dicucuk hidungnya, dia akan nurut. Ya, begitulah manusia. Dan hal ini pun dialami oleh Yakob. Ya, kapan? Saat anak-anaknya berbuat salah. Kita sudah terangkan minggu lalu bahwa anak-anaknya membunuh orang-orang di Sikem. Ya, pemimpinnya Hemor, anaknya juga dibunuh. Karena itu Yakob berkata dalam Kejadian 34 ayat 30. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul aku kalah, dan aku akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Iya. Saya ganti kata kita, itu bahasa Indonesia, saya kurung. Karena mestinya aku. Jadi orientasi Yakob ini kepada dirinya. Tentulah mereka, tentu. Jadi wah, pastilah, pasti akan dibalas. Nah, kalau kita melakukan kejahatan, pasti ada namanya feedback. Roh pembalasan itu. Nah, ini yang biasanya lalu mengintimidasi. Ya, tentulah mereka akan memukul aku kalah. Dan aku akan dipunahkan, artinya mati. Aku beserta seisi rumahku. Jadi kamu juga. Jadi roh ketakutan menteror Yakob. Nah, karena itu Tuhan ngerti keadaan Yakob. Ya. Dan ayat ini diakhiri dalam pasal 34, lalu ayat 31-nya Simeon dan Lewi berkata, "Nah, mereka kan justru juga memperkosa adik kami." Yakob nggak bisa ngomong. Tapi roh takut itu menguasai, memperhamba. Untung ini namanya kemurahan Tuhan. Saya ini buktinya dulu. Saya ini orang penakut bukan main. Saudara, dari kecil oleh karena kumpul dengan grup family yang begitu banyak. Anak-anak kita ini mainan. Lalu kalau ditinggal begitu, lalu satu teriak, "Awas setan!" Wih, udah. Sampai begitu rupa sehingga kalau ke belakang itu, karena zaman dulu kalau ke belakang itu harus lewat jalur jauh begitu. Dapurnya di belakang, ya ada pavilion lagi. Jadi nggak boleh dapur itu dekat rumah. Zaman dulu nggak begitu. Dapur, kamar mandi, ya itu jauh. Jadi lewat lorong gitu ya. Waduh, karena rumahnya besar, kami pernah pindah ke Lawang karena problem pecah, ya namanya pergolakan di Republik kita, akan munculnya orang yang mau mendirikan Republik Indonesia Serikat waktu itu, ya sehingga ada clash, ya lalu kami seluruhnya berpindah ke kota Lawang. Rumahnya gede, tapi untuk ke belakang harus lewat lorong gitu. Jauh ya, kurang lebih ya 15-20 meter. Untuk sampai dapur, untuk sampai juga kamar kecil. Nah dari situlah kalau mau ke belakang itu lihat pohon apalagi gelap. Pohon goyang-goyang, aduh, takut ya.
Sehingga ditahan tidak ke belakang, apa? Ngompol. Dan ini penyakit terus berlanjut. Sehingga agak besar pun saya masih ngompol. Ya, malu sekali. Makin begitu makin malu, makin takut. Nah, roh ketakutan mencengkram. Apa yang bisa melepaskan saya? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan janji-janji yang di luar akal kita. Kenapa? Karena aku sertai seperti yang terjadi dengan Yakob ini disertai malaikat. Malaikat kan tidak kelihatan. Nah, waktu saya mulai mendengar khotbah-khotbah tentang malaikat, mulai timbul keberanian. Sehingga rasa takut itu lalu bisa decrease gitu ya, tidak langsung, tapi mengurang, lenyap. Nah, jadi menyingkirkan roh ketakutan itu dengar firman. Tapi tidak cukup mendengar, harus melakukan. Pergilah ke Betel, karena itu Fazal 34, langsung Fazal 35 ayat 1 berkata, ya Tuhan berfirman, pergilah ke Betel, tinggal di situ, buat mezbah. Jadi kamu harus tinggal sampai kamu buat mezbah. Jadi yang pertama ke Betel. Kata Betel itu mestinya Bet-El. Bet itu rumah, Bethlehem, ya, Betfage, Bet-Tiny, ya. Masih banyak kata Bet-Betsku. Bet-El, rumah Allah. Apa itu rumah Allah? Ya, rumah di mana Allah berdiam. Di mana kalau kita nanti ke sorga, apa tugas kita? Ibadah. Jadi nanti kalau kita di sorga itu, kerjaan kita itu ibadah. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, ini dituliskan dalam Yesaya 2 ayat yang ketiga. Nanti orang Israel dipulihkan. Ya, sekarang ini belum, karena mereka masih menolak Yesus. Nanti mereka dipulihkan, masuk dalam kerajaan 1000 tahun, dan ini beritanya, Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Iya, jelasku. Ibadah itu ditandai dengan adanya Tuhan mengajar. Jadi karena itu kalau dalam ibadah itu mesti ada firman. Karena di sini katakan mari ke rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya ia mengajar. Jadi kita ini terus harus diajar jalan Tuhan. Ya. Dan bukan hanya diajar, tapi kita harus menempuhnya, artinya melakukan. Jadi apa saja yang sudah lakukan, itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma di gereja menyanyi, tapi saudara yang bekerja, melakukan menurut firman Tuhan, nah itu ibadahmu. Ya, your life is your worship. Jadi hidupmu itu penyembahanmu. Benar itu. Jadi jangan saudara yang suka sembahyang di gereja begini. Tapi kalau di luar hidupmu enggak sembah Tuhan, enggak memberi hormat sama Tuhan. Sembah itu kan memberi hormat. Apa saja yang sudah lakukan itu ibadah.
Karena itu Tuhan berkata, apa saja yang kamu lakukan, harus kamu lakukan seperti kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang bekerja pada bos, dia itu harus taat seperti kepada Tuhan. Walaupun bosmu kejam, kata Tuhan. Ya. Wow, itu tidak mudah. Jadi ibadah itu sebetulnya bukan hanya di gereja, menyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, tapi juga dalam pekerjaan kita, itu ibadah. Ya, sebab apa penting ibadahku? Kata Tuhan, dalam ibadah itu ada kuasa. Karena itu dalam 1 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, ada mystery of godliness. Ya, jadi ada satu misteri, keajaiban dalam ibadah. Menyanyi kok bisa sembuh. Menyanyi kok bisa hati lega. Iya memang. Nah itulah yang namanya misteri. Ya. Dalam 2 Timotius 3 juga dikatakan kuasa ibadah. Dan ibadah itu dalam 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan berguna dalam segala hal. Termasuk kesehatan. Ya. Nanti saudara baca 1 Timotius 4. Memang latihan badani itu gunanya kata Tuhan sedikit. Tapi ibadah dalam segala hal. Kalau jasmani saja, ya untuk jasmani saja. Tapi kalau ibadah, bisa juga untuk jasmani kita. Karena roh ketakutan lenyap, maka imunitas kita tinggi. Jadi ada kuasa dalam ibadah itu. Kuasa apa? Memulihkan kita. Karena itu kalau kita sakit, coba kita jangan sampai depresi. Aduh, aku sakit begini ya. Terus kita orientasinya pada ketakutan, makin drop. Tapi kalau kita memuji-muji Tuhan, kita bisa dilepaskan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tinggal di Betel. Artinya kalau kamu mau bebas dari masalah internal. Saya katakan internal ya. Kenapa? Karena masalah ini kan timbul dari anak-anaknya. Ya. Jadi masalah internal itu ada di anak-anaknya ini. Kalau masalah eksternal itu dari luar nyerang. Tapi kalau internal bagaimana? Kita harus ibadah. Tapi kalau dari luar itu ujian. Jadi memang kadang-kadang Tuhan izinkan ujian. Untuk menguji apakah kamu taat apa enggak. Walaupun mengalami serangan. Walaupun kamu benar. Kamu enggak salah. Ya. Tapi kalau untuk dosa seperti keluarga Yakob ini. Perhatikan, Yakobnya sudah beres, keluarganya belum. Nah inilah diminta kamu tinggal dulu di Betel sampai kamu itu menyelesaikan masalah internal keluarga. Ketiga, bangun mezbah. Apa itu mezbah? Yaitu tempat di mana pasti ada api. Ya, kata mezbah mesti ada korban. Ya, dan korban itu lalu ada api. Itu gambaran daripada api roh Tuhan. Ya, jikalau kita melihat Yesus yang tersalib sebagai korban, maka spirit kita ini mulai menyala. Karena api Roh Kudus dari kasihnya Tuhan itu membuat spirit kita ini lalu bisa menyala. Kenapa begitu? Karena firman Tuhan tadi mengatakan dalam ibadah itu mesti ada pengajaran. Firman Tuhan itu mampu
Karena itu roh yang bisa menyingkirkan roh ketakutan, mampu menimbulkan roh keberanian, the spirit of boldness. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. roh yang membangkitkan kekuatan, power. Bahasa aslinya dunamis. Jadi Roh Kudus itu seperti dinamit. Saudaraku, ada daya ledak untuk menghancurkan ya roh-roh yang jahat. Jadi seperti dinamit yang bisa meledakkan, meluluh lantakkan. Nah, oleh karena itu jangan lupa, kita ini mesti terus tiap hari berorientasi dengan firman Tuhan. Karena kita mesti mendengar firman. Jangan sampai kita mendengar berita-berita yang sekarang ini sangat menakutkan. Lockdown, Singapura waduh, ini sekarang di Indonesia pun mulai lagi merebak. Nah, banyak orang sampai takut datang ke gereja. Tapi kalau ke mall berani. Aneh ya. Saya lihat oleh karena membiasakan diri kita berada dalam ketakutan, kita ini bisa stres. Mazmur 56 ayat 4 dan 5 ini pernyataan daripada Daud bagaimana caranya supaya lepas dari takut. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Perlu kita memuji firman. Karena firman itu pribadi. Karena itu berarti kalau kita baca Alkitab lalu kita mulai lakukan sembahyang. Bukan doa tapi sembahyang. Memuji-muji Tuhan, memuji janjinya. Nah, biasakan begitu. Kalau saudara membaca firman Tuhan jangan cuma mengerti, tapi coba puji janjinya Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau bisa melakukan mujizat. Nah, kalau engkau terus memuji-muji Tuhan, itu artinya Tuhan kau tinggikan. Kalau Allah ditinggikan, maka Allah itu berpotensi. Saya sering memberi gambaran seperti ini. Ini cuma berapa gram ini? Ya, paling 1 ons. Kalau ditaruh di kepala saya 3-5 cm dilepas nggak apa-apa. Tapi coba kalau ditaruh di atas 1 kilometer, walaupun ini cuma 1 ons, akan menjadi berpotensi luar biasa. Kepala saya bisa bocor. Kenapa? Karena potensi. Nah begitu, mari kita belajar bukan hanya merenungkan firman, memuji firman, memuji janjinya. Engkau berkata seperti ini. Ya, engkau berkata seperti ini. Ya, karena itu kalau kita baca cerita mujizat, coba kita Tuhan, engkau juga mampu. Engkau Yehova dulu, sekarang, selamanya sama. Wah, kalau Tuhan terus digitukan, dia kata, iya aku sama. Apa yang kamu minta? Ya, nah ini penting. Nah, karena itu kita mesti bukan takut kepada masalah, tapi kalau saudara mengenal Tuhan, maka saudara itu akan takut akan Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi takut akan Tuhan itu datang dari firman Tuhan. Karena itu dalam Mazmur 33 ayat 8 dan 9, ya, biarlah segenap bumi takut, ya, biarlah segenap isinya gentar. Nah, jadi kalau kita percaya,
Kita itu takut pada Tuhan, hormat. Nah, inilah yang membuat Yakub memberi perintah sekarang kepada keluarganya. Ya, kita sudah baca itu minggu lalu bagaimana Yakub memerintahkan, ya. Lalu mereka turuti sekarang. Kejadian 35, 4 dan 5. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ya, menyerahkan dewa-dewa dan anting-anting. Saudara, perhatikan kadang-kadang orang-orang tua itu yang percaya dukun-dukun, ini khusus untuk mereka ya, bukan anting-anting yang biasa kita beli di toko. Tapi kalau itu merupakan jimat, biasanya justru dipakaikan pada anak-anaknya untuk menjaga supaya nggak bisa lepas gitu. Anting-anting kan terus ditaruh di sini, telinga. Ya. Kami sudah pernah mendoakan kedua orang kakak beradik, ya. Waktu ada kepenuhan Roh Kudus malah manifestasi. Wah, malah seperti wayang potahi. Mereka berdua main wayang potahi di depan gitu. Tuding-tudingan. Wah, jadi terganggu kepenuhan Roh Kudus itu. Wah, benar-benar setan waktu itu bekerja. Lalu kita mulai pegang anak itu. Wah, anak yang kecil meronta di 4 orang diginikan. Enggak kuat sih. Padahal dia perempuan. Kecil lagi badannya. Enggak kuat. Lalu mereka udah pegang, saya juga ikut. Semua diginikan, kalah. Saya pikir, wah kok repot ya. Tuhan kasih hikmat, tangani yang kakaknya lebih dulu. Itu rohnya kurang kuat, jadi agak nurut. Lalu saya mulai doakan, lalu saya mulai tanya, kamu di mana? Tempatmu di mana? Dia tunjuk, anting-anting. Setelah saya sadarkan, dia berkata, dari mana kamu dapat? Emak. No. Darah. Ini kan bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi segala dewa asing tadi katakan, anting-anting pada telinga. Ini dibawa keluarganya dari mana? Dari negeri Bani Timur. Nanti sudah baca Kejadian 29 ayat 1 bahwa Yakub ini pergi ke Bani Timur. Ya. Dan orang-orang timur itu jagonya. Ya. Dan juga orang-orang Sikem yang ditawan itu loh. Itu kan punya dewa-dewa. Selain keluarganya Yakub sendiri karena Rahel mencuri terafim, itu juga dewa. Ya toh? Jadi masih dibawa ini. Yesaya 2 ayat 6. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur. Dalam bahasa Inggris New King James katakan ya Eastern ways. Jadi jalan-jalan orang timur. Orang timur paling suka yang klenik-klenik gitu. Nah sekarang karena banyak ke barat, hijrah, orang barat juga kena juga. Ya. Jadi Kejadian 35 ayat 5 mengatakan, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ya, jadi kalau ini diselesaikan penyakit dasar yang paling Tuhan benci, menjijikan kata Tuhan.
maka Tuhan mulai menunjukkan kuasanya. Kedahsyatan yang datang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ini berarti providensia Allah mulai berlaku bagi keluarga Yakub. Tadinya Yakub takut diserang, sekarang penyerangnya yang malah gentar. Wow, aneh ya. Nah, kita harus begitu ya. Oleh karena itu setelah itu Yakub setelah melakukan ini jalan ke Betel, lalu di Betel itulah dia menggenapi nasarnya. Ini namanya dia kembali kepada right direction. Ya, arah yang benar. Tadinya di Sikem berapa tahun? Pasti lama, 8, 9, 10 tahun mungkin, bisa. Karena anak-anaknya jadi besar, berani membunuh. Dina dulu keluar masih kecil, sehingga jadi remaja yang cantik, sehingga mau diperkosa, betul enggak? Jadi butuh waktu. Di Sikem itulah, mereka justru oleh karena kumpul-kumpul, jangan-jangan juga lalu mereka juga membawa dewa-dewa, jimat-jimat. Karena orang-orang timur hampir semua begitu. Ya, nah Yakub sekarang jalan terus menggenapi natsarnya. Ya, Kejadian 35 ayat 6 dan 7. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ya, nama tempat ini dulu Luz. Tapi waktu Abraham ya membuat mezbah, maka di situ namanya lalu ganti Betel, karena Betel itu artinya rumah Allah. Jadi Luz ini jadi rumah Allah. Luz artinya pohon almond. Kalau kita baca kitab Yeremia, pohon almond ini simbol daripada kebangkitan, ya, cepat, segera, begitu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan ini mesti sedikit jangan lamban ya. Supaya kita betul-betul menjadi rumah Allah. Lalu di situ dibangun mezbah. Ya, Kejadian 12 Bapak Abraham, lalu Yakub. Jadi di mana ada mezbah ada korban yang dibakar. Di mana ada korban, Tuhan berjanji dalam Keluaran 20 dikatakan, buatlah mezbah maka aku akan hadir. Jadi kalau ada korban, ada sembahyang kita, penyembahan kita ke gereja itu korban. Karena itu saudara-saudara yang masih takut terus di rumah, kadang-kadang takut korban. Termasuk korban tubuh. Ya. Lihat itu. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau kami mati, ya sudah mati. Nah itu loh. Itu korban itu. Daniel juga begitu. Walaupun ada perintah tidak boleh sembahyang, dia tetap sembahyang. Sembahyang itu kan korban. Waktu. Korban lutut. Kita mesti korban. Dan waktu kita korban, api dari Tuhan akan hadir. Itu artinya Tuhan hadir. Nah, waktu dulu Yakub bernasar di Betel, kalau Allah menyertai, melindungi dan mencukupkan sehingga dia pulang ke rumah ayahnya, maka dia berkata, satu, Tuhan menjadi Allahku. Kedua, batu ini ya akan menjadi rumah Allah. Batu tempat dia bermimpi, di mana diletakkan kepalanya. Lalu dia berjanji untuk mempersembahkan persepuluhannya.
Jadi lihat, persepuluhan ini bukan hukum Taurat, bukan. Ya. Banyak orang berkata, itu hukum Taurat. Ya, saudara tidak memberi perpuluhan juga tidak masalah. Tapi masalah dalam hidupmu. Karena Tuhan berjanji, ya, supaya belalang-belalang pelahap itu disingkirkan Tuhan. Kalau tidak kita keluarkan untuk Tuhan, ya kita keluarkan untuk yang lain, pasti. Kena gendam, dicopet, ya toh, terbakar dan sebagainya. Itu tentu ada, ya begitulah, dalam dunia ini pasti ada untung, pasti ada rugi. Nah, sekarang kalau sudah mau nurut Tuhan, seperti ini yang dijanjikan Yakub. Ya. Jadi saat Yakub diperintahkan Tuhan pulang dari Haran, iya, Tuhan itu mengingatkan waktu dia masih di Haran dulu, di rumah mertuanya. Lalu dikasih mimpi. Dan mimpinya seperti ini. Kejadian 31 ayat 13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Ya, dan waktu Yakub mimpi langsung dia bertindak, oke, saya harus pulang. Walaupun akan ketemu dengan Esau yang menakutkan dia seumur hidup saat itu. Tapi dia nurut, ya, sehingga Tuhan memimpin supaya dia lihat, ada malaikat menyertai. Tuhan itu memberikan semangat pada Yakub, ayo terus. Waktu dia jalan, Tuhan kasih lihat ada malaikat. Ya, saudara, jadi sampai dia tiba di Betel, maka mezbah dibangun, lalu dinamai El Betel, artinya Allah Betel, yang berarti Allah dari rumah Allah. El itu Allah, Betel rumah Allah, Allah dari rumah Allah. Ini menunjukkan imannya Yakub ini dimurnikan oleh Tuhan. Sekarang dia betul-betul mau melakukan ibadah yang murni. Ya. Kemurnian iman kita juga begitu. Apa bukti kemurnian iman kita? Membangun mezbah. Apa arti mezbah? Mezbah itu altar. Itu ada kata-kata altar itu suatu tempat yang ditinggikan. Jadi nama altar selalu tinggi seperti ini. Ini altar. Ya. Korban-korban ditaruh di tempat tinggi, tidak di tanah, tapi ditinggikan. Jadi berarti kita mesti membangun hubungan yang tinggi, hotline, jalur tinggi, bukan jalur biasa. Dengan apa hotline kita? Dengan roh. Roh apa? Roh penyembahan. Karena namanya Allah itu sesembahan. Inilah ibadah murni. Jadi ibadah yang murni, Tuhan menjadi Allah. Bukan dewa-dewa, bukan patung, bukan mamon. Jadi hanya Allah yang disembah. Ini yang membuat spiritnya Yakub diganti oleh Tuhan. Namamu Israel. Nah, spirit Israel ini juga harus kita miliki. Itu apa, yaitu spirit yang kenal siapa Allah. Allah yang akan berjuang bagi kita. Dengan catatan, engkau mau betul-betul menyerahkan total dan melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang ingin Allah berjuang, tapi enggak mau menyerah total. Menyerah total itu berarti saudara itu seperti orang angkat tangan. Karena itu waktu kita sembahyang kita suka angkat tangan. Dan kita merasakan hadirat Tuhan.
Saya merasakan kalau saya mengangkat tangan, kita ini seperti kata Tuhan, saya enggak mampu Tuhan. Ulurkan tanganmu dari sorga, memegang tanganku. Ya, saudaraku. Lalu apa tadi dikatakan? Aku akan membangun rumah Allah. Apa itu rumah Allah? Gereja. Ini artinya murni dalam pekerjaan. Yakub berkata batu peringatan ini akan menjadi rumah Allah. Nah dulu dia sendiri. Kalau yang disebut rumah Allah itu apa? Gereja itu apa? Gereja itu kumpulan orang. Ya. Jadi rencana Allah bahkan jauh sebelum dunia dijadikan, itu mendirikan gereja. Banyak orang salah kaprah seolah-olah saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Bukan Anda pribadi yang dipilih, itu salah. Yang dipilih Allah itu orang-orang yang di dalam Kristus. Itu konteksnya kalau sudah baca surat Efesus selalu berkata in Christ, in Him. Di dalam Dia Allah memilih kita. Nah kita lagi jamak. Jadi bukan Anda, oh saya sudah ditetapkan Tuhan dari awal. Wah. Nah kalau saudara anak haram berarti ditetapkan Tuhan, ayah ibumu berbuat haram. Kan tidak benar. Tapi orang percaya begitu. Ini pelajaran predestinasi yang salah. Jadi rencana Allah sebelum dunia dijadikan mendirikan gereja. Siapa itu? Orang-orang yang mau tunduk pada otoritas Kristus. Karena itu, kalau saudara mau membangun rumah Allah, itu artinya saudara dalam pekerjaanmu. Bukan berarti harus menjadi pendeta. Dalam tiap pekerjaanmu mesti related, mesti ada gandengannya dengan membangun kesatuan tubuh Kristus. Nah, saudara membangun gereja. Ya. Sebab kalau namanya gereja itu mesti ada take and give, saling mengasihi, saling. Jadi hidup dalam kasih itu harus, ya. Karena itu Yakub sekarang bukan sendiri, tapi membawa rombongan. Nah, jadi gereja. Tadinya dia sendiri, belum jadi gereja. Tapi waktu dia kembali, nah itu membangun rumah Allah. Jadi membangun kesatuan. Tadi sudah dibersihkan semua, rohnya satu. Enggak ikut lagi sembayang yang salah. Itu paling penting. Lalu apa, persepuluhan. Membagikan harta bagi rumah Allah. Nah ini, jadi 3 perkara ini sangat penting. Spirit penyembahan. Kedua, orientasi kita itu dalam pekerjaan apa saja. Kita mesti misalnya sudah bekerja, mendapat uang, sudah korbankan di gereja. Untuk apa? Untuk persekutuan, bukan? Kita kirim uang kita kadang-kadang ke daerah-daerah. Untuk apa? Untuk gereja. Untuk apa? Persekutuan di sana. Nah, begitu. Ini penting, pengertian ini penting. Ya. Jadi apa saja yang kita kerjakan mesti ada gandengannya, ada hubungannya, related dengan namanya gereja Tuhan. Dan yang ketiga ini soal persepuluhan, uang. Ya. Kenapa, Allah itu minta begitu? Karena memang orang itu memang terus terang terikat dengan namanya mamon. Nah kalau sudah kata mamon itu berarti ada kuasa. Karena sudah jadi dewa. Tuhan kata kamu gak bisa bertuhankan Tuhan dan mamon. Nah kalau Tuhan kan mesti punya kuasa.
Mamon ya punya kuasa. Uang kan berkuasa. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Nah, hati saudara mau kemana? Makanya cukup banyak orang oleh karena tidak invest dalam namanya pekerjaan Tuhan, hatinya tidak kepada Tuhan. Ini jelas. Saya mengajak istri saya, dulu pasti itu 10% dari kami. Saya berkata naik, yuk kita naik 20%. Untung istri saya ini suku, biasanya kalau soal uang itu wanita kan paling sulit. Dia kata oke. Naik lagi yuk, oke. Dan saya mulai belajar, apa yang saya dapat saya taburkan ke orang. Dan itu untuk apa? Memuliakan raja. Amsal 3:9 mengatakan muliakanlah Allah dengan harta bendamu. Jelas kok. Jadi memuliakan Allah bukan hanya menyanyi. Kalau menyanyi ya semua orang bisa. Tapi kalau duit, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Waduh, duit ya jangan. Nah, itu hatinya belum. Ya, dan kalau kita invest, makin banyak invest, makin timbul kerinduan untuk ke sana. Coba kalau saudara punya rumah di tempat lain dan saudara mulai bangun lebih bagus, mahal sekali. Hatimu kemana? Ya ke sana. Pasti deh. Iya. Kalau sudah invest ke Amerika, ada sesuatu kerjaan di Amerika, hatimu kemana? Wah ya ke sana. Jadi dengan membangun mezbah di Betel, yang dinamakan El Betel, maka Yakob menggenapi apa yang telah dinasarkannya. Nah ini penting. Karena itu jangan main-main dengan nasar. Saya sudah ceritakan, saya bernasar ditagih Tuhan juga. Karena itu saya copot dari kerjaan saya. Orang tua, kaget. Saya kaget. Kok jadi pendeta? Zaman saya dulu namanya kelompok Pentakosta itu miskin-miskin. Tidak seperti sekarang. Banyak orang malah ingin jadi pendeta. Kalau dulu takut. Ya, sehingga Pak Octavianus berkata, Pak Bekti ini insinyur pertama di Indonesia yang mau menyerahkan diri. Saya berdoa untuk teman saya dokter. Dokter pertama menyerahkan diri. Itu zaman saya. Dokter Yusuf. Jadi saya insinyur, dia dokter menyerahkan diri. Jadi waktu itu sinode kita, dapat 2 orang yang sarjana. Enggak ada dulu, ya, yang punya titel gitu mau jadi pendeta Pentakosta loh ya. Kalau gereja lain mungkin ada, tapi menjadi pendeta di kelompok yang dianggap kelompok marginal. Karena dulu enggak ada, gereja Pentakosta itu mewah itu enggak ada. Enggak ada. Semua kecil-kecil. Jadi dengan membangun mezbah, Yakob melakukan ibadah yang murni. Ya, kedua, membangun gereja. Kenapa? Karena keluarganya sekarang dan orang-orang tawanannya juga ikut hamba-hamba itu. Jadi hamba. Ya, jadi dia bangun gereja sekarang. Ketiga, dia mempersembahkan. Buktinya dia korban
Iya, berarti mempersembahkan apa yang dia miliki untuk Tuhan. 3 perkara yang dia natsarkan, dia lakukan di Betel. Luar biasa. Sebab itu Tuhan betul-betul berkata, akulah Allah Yakob. Dulunya dia tidak nyebut Allah itu Allah Yakob. Allah Abraham, Allah Ishak. Yakob mengenal Allahnya itu Allah Abraham, Allah Ishak. Stop. Enggak pernah dia berkata Allah Yakob. Tapi kemudian Allah melihat hati Yakob yang melakukan ini. Tuhan jatuh hati. Dan Tuhan berkata, sekarang aku mau pakai namamu terkait dengan aku. Dahsyat. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang. Kami bawa Tuhan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di situ kami mau persembahkan hidupku seluruhnya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari kita mau berdiri. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku bawa hidupku. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih, Tuhan, lebih agar aku lebih lagi mendengar suara. Oh, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Biar ini menjadi doa Anda semua. Seperti Yakob, semua suku bangsa dari satu orang datang
Dia membawa banyak orang bertelut pada Yesus. Jadikan aku Tuhan, agar semua agar semua suku bangsa datang menyembah. mari kita berkata, jadikan aku. Jadikan aku Tuhan, Rindukan banyak orang datang bersujud pada Tuhan, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Oh, jadikan aku. Mungkin ada keluarga, suami, orang tua, anak yang belum datang, supaya mereka datang bersujud. Jadikan aku. jadikan aku Tuhan. Ya Tuhan, bicara pada anak-anak-Mu. Bicara pada anak-anak-Mu, Tuhan. Agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jesus, jadikan aku. Agar semua keluargaku datang Agar semua keluargaku rindukan, agar semua agar semua keluargaku datang katakan lagi dengan imanmu, agar semua keluargaku. agar semua keluargaku datang Bambu. Yes, Lord Jesus, kami menyembahmu. Oh, ya Tuhan, biar firman-Mu berkarya, Tuhan. Supaya rahim hati anak-anak-Mu tidak mandul, Tuhan. Namun rahim hati mereka yang dapat mengandung jiwa-jiwa, khususnya keluarganya yang belum mengenal Engkau. Oh Jesus, berfirmanlah Jesus. Kalau sudah keluarga kita, sana keluarga besar kita yang lain. Mari bangun mezbah. Bahkan orang-orang yang tidak Engkau kenal, Engkau bawa seperti Yakob membawa para tawanan Sikem untuk berlutut di bawah kaki Tuhan. Oh Jesus,
Ya Jesus. Beri kami spirit seperti Yakob ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Taruh beban ini Tuhan. Taruh bebanmu Tuhan dalam hati anak-anakmu. Tuhan berfirman, jangan seorang pun datang kepadaku dengan tangan hampa. Apa yang di tangan saudara? Siapa yang kau pegang? Yang kau bawa kepada Tuhan, sampai mereka yang dulunya bermusuhan sekarang justru bersujud menyembah Tuhan. Betapa hati Tuhan gembira. Ya Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi para pendengar yang saat ini sedang mendengar, taruh beban ini. Mereka mempunyai kerinduan, aku mau jadi seperti Yakob Tuhan. Hidupku menjadi berbuah. Hidupku menjadi berkat. Sehingga banyak orang dapat menyembah pada Engkau. Melalui lebih dulu hidupku yang aku persembahkan. Di tempat penyeberangan Yabok, di mana Engkau Tuhan mengosongkan semua kepribadian kami yang salah. Engkau ganti dengan Israel. Engkau Allah yang berjuang dalam diri kami. Kami enggak mampu seperti Yakob, tapi Engkau yang berjuang bagi kami. Sehingga kami dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu, biar Engkau tanamkan dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan mereka, supaya mereka ingat selalu Tuhan mereka hubungkan dengan membangun tubuh Kristus. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berkata, aku akan bangun kerajaan Tuhan lebih dahulu. Terima kasih, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Terima kasih, berkati juga pemerintahan kami. Terima kasih Bapak, Kau tolong beri hikmat akal budi kepada para pimpinan negara kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau tadakan tangan kami, terimalah berkat saudaraku. Berkat dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang kembali, dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church, atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja,
Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.